Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kami akan mengkaji kajian SKKNI yang terutama karena kami dari pendidikan teknik mesin maka tentunya kami akan mengkaji SKKNI di bidang teknik mesin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhelvio Putra Krisnadi dengan NIM 05015222011. Sebelum kita melangkah ke dalam, alangkah baiknya kita harus mengerti dari SKKNI tersebut. SKKNI atau yang kita sebut Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia merupakan rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan. SKKNI dikembangkan melalui konsultasi dengan industri terkait untuk memastikan kesesuaian kebutuhan di tempat kerja. SKKNI digunakan terutama untuk merancang dan mengimplementasikan pelatihan kerja, melakukan asesmen atau penilaian, kemudian keluaran pelatihan serta asesmen tingkat keterampilan dan keahlian terkini yang dimiliki oleh seorang. SKKNI ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan. Kemudian penetapan SKKNI. Dalam penetapan SKKNI diatur oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Tata cara penetapan SKKNI telah berubah beberapa kali, mengalami perubahan yang beberapa tingkatan, dan terakhir diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang tata cara penetapan SKKNI. Untuk yang pertama, perencanaan penyusunan, kemudian penyusunan RSKKNI, kemudian pembentukan RSKKNI, dan yang terakhir baru bisa menetapkan SKKNI. Selanjutnya, struktur SKKNI. Di struktur SKKNI, struktur unit kompetensi berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tahun 3 tahun 2016. SKKNI berisi kumpulan unit-unit kompetensi. Untuk kompetensi merupakan hasil identifikasi kebutuhan kompetensi di tempat kerja. Masing-masing unit kompetensi merupakan bagian dari persyaratan di tempat kerja seperti pengetahuan dan keterampilan untuk pelaksanaan pekerjaan. Setiap kompetensi ini disusun dengan struktur sebagai berikut. Untuk yang pertama, kode unit. Di sini kode unit kompetensi berjumlah 12 digit dan merupakan identitas dari unit kompetensi yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, judul unit. Di sini judul unit merupakan bentuk persyaratan terhadap tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan. Judul unit kompetensi harus memberikan gambaran umum, mencakup isi dan implementasinya, serta menggunakan kalimat aktif dengan kata kerja performatif dan terukur. Untuk yang ketiga, deskripsi unit. Deskripsi unit ini merupakan uraian. Deskripsi unit merupakan penjelasan ringkas yang menggambarkan isi, maksud, tujuan, dan ruang lingkup dari unit kompetensi. Dalam deskripsi unit dapat pula disebutkan keterkaitan unit kompetensi terhadap dengan unit kompetensi yang lainnya. Untuk yang keempat, ini elemen kompetensi. Elemen kompetensi adalah unsur bangunan dasar dari suatu unit kompetensi. Bergabung dari setiap elemen kompetensi membentuk satu unit kompetensi secara utuh. Elemen kompetensi menjelaskan proses dari satu pekerjaan secara runtut yang dilakukan dalam satu unit kompetensi. Elemen kompetensi harus merupakan aktivitas yang dapat dilakukan, diamati, dan dinilai. Elemen kompetensi disusun menggunakan kalimat aktif, diawali dengan kata kerja sebelum objek, dan berbentuk pernyataan langsung dan lugas. Setiap unit kompetensi paling sedikit terdiri atas 2 elemen kompetensi. Selanjutnya, kriteria untuk kerja. Kriteria untuk kerja menjelaskan kriteria yang menggambarkan. Di sini menggambarkan kinerja yang harus dicapai pada setiap elemen kompetensi. Dalam perumusan tersebut dirumuskan secara
kualitatif dan kuantitatif pelaksanaan pekerjaan yang terukur dan disusun dalam kata pasif. Selanjutnya, batasan variabel. Di sini batasan variabel berisi tentang pernyataan yang harus diacu atau diikuti dalam melaksanakan unit kompetensi. Batasan variabel menjelaskan tentang konteks variabel, peralatan yang lengkap dan perlengkapan, peraturan yang diperlukan, dan norma dan standar. Untuk yang selanjutnya, paduan penilaian. Di sini paduan penilaian menjelaskan tentang berbagai kondisi atau keadaan yang dapat dipergunakan sebagai panduan dalam penilaian atau asesmen kompetensi pada unit kompetensi, baik pada saat pelatihan maupun pada saat uji kompetensi. Seperti yang saya terangkan di awal tadi, karena saya di bidang teknik mesin, maka saya akan menjelaskan SKKNI di bidang teknik mesin. Standar SKKNI teknik mesin berisi rumusan kemampuan kerja pada bidang yang spesifik keinsinyuran, ya di sini teknik mesin yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan jabatan yang diakui secara nasional. Kemampuan kerja yang memenuhi ketiga aspek tersebut dinyatakan sebagai kompetensi, oleh karenanya disebut standar kompetensi kerja. Standar harus memiliki ekuivalensi atau kesetaraan dengan standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara internasional, dan sesuai dengan ketentuan mengenai peraturan standar kompetensi di Indonesia yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang tata cara penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI. Kemudian hasil kajian SKKNI di bidang teknik mesin. Di bidang teknik mesin ini merupakan salah satu komponen penting dalam pengambilan profesi insinyur teknik mesin di Indonesia. Standar kompetensi ini akan menjadi acuan dalam pendidikan program profesi insinyur, rekognisi pembelajaran lampau atau RPL, dan registrasi profesi insinyur khususnya teknik mesin. SKKN ini dibuat dengan cara adaptasi dan standar kompetensi Australia maupun dengan riset dan pengembangan standar kompetensi yang baru. Dari beberapa yang kami jelaskan dari awal, ini bisa ditarik kesimpulannya, standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau yang kita sebut SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan atau keahlian, yang sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SKKNI dikembangkan melalui konsultasi dengan industri terkait untuk memastikan kesesuaian kebutuhan di tempat kerja. SKKNI digunakan terutama untuk mencadang di sini SKKNI digunakan terutama untuk merancang dan mengimplementasikan pelatihan kerja, melakukan asesmen atau penilaian, keluaran pelatihan, serta asesmen di tingkat keterampilan dan keahlian terkini yang dimiliki oleh seseorang. SKKNI ini lagi-lagi ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan. Sekian presentasi dari SKKNI di bidang teknik mesin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.